Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, mendapatkan vitamin dan gizi di pagi hari ini, di hari kedua mujahadah Maulid 12 hari di Masjid Taufik, dan ini bertepatan dengan hari Jumat. Masya Allah, bertambah cahaya di atas cahaya. Amin Allahumma amin. Menyebut Rasulullah adalah cahaya di hati kita, dan mengamalkan sunnah Rasulullah adalah cahaya di hati kita. Mengamalkan syariat Rasulullah cahaya, bersolawat cahaya, cinta Rasul cahaya. Semua ini cahaya, nur ala nur. Mudah-mudahan cahaya ini kita bawa sampai kita masuk surga. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan Rasulullah di antara nama beliau adalah An-Nur, cahaya. Dalam Al-Quran disebutkan nama beliau adalah An-Nur. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahayanya meliputi jagat raya ini. Nurul Mustafa mala al-akwan. Cahaya Rasulullah memenuhi jagat yang zahir maupun yang batin. Semuanya tersentuh dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tersinari dengan nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nuran, beliau merupakan cahaya di alam azal, berpindah-pindah dari sulbi para nabi, kemudian kepada ayahanda beliau, kepada Siti Aminah alaiha ridwanullah, kemudian lahirlah beliau sebagai rahmatan lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu saudara-saudara, mari kita ambil cahaya yang indah dan sangat berkah ini, terutama di hari Jumat, dengan satu, jangan lupa di hari Jumat kita memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya memperbanyak sholawat, yakni ditambah daripada hari-hari yang lain. Apabila di hari yang lain kita istiqomah 300, di hari Jumat kita bisa tingkatkan 500 atau bahkan 1000. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang yang bersolawat kadang-kadang datang malas. Ini adalah jurusnya setan. Nah, jurusnya siapa? Setan. Kalau kita mau sholawat dibikin malas, macam-macam jurusnya setan itu. Ya, malasnya. Kadang-kadang kita dibikin ngantuk. Nah, sholawat mau membaca 1000, baru 100 udah deklok ngantuk. Kadang-kadang dia dibikin kita yang sudah agak lumayan bisa 100, 300, dibikin kadang-kadang was-was. Was-was dari segi lafadznya, ini benar atau belum nih lafadznya ini, atau mungkin was-was dari segi manfaatnya. Aku ki mau coba sholawat ki manfaatnya apa tuh ki? Ya, kelihatannya kok belum kelihatan manfaatnya ini, belum terasa manfaatnya ini. Ini was-was, bisikan setan. Maka jawabannya dengan sabda Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, bahwa setiap kali kita bersolawat sebenarnya kita sedang mendekat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap kali bersolawat kita semakin dekat, terus bersolawat tambah dekat terus, sampai nanti di hari kiamat kata Rasulullah, aqrabukum minni majlisan yaumul qiyamah aktsarukum alayya shalah. Di hari kiamat nanti orang yang paling dekat denganku duduknya, posisinya adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita di hari Jumat tambah sholawatnya terus, dan rasakan semakin kita bersolawat semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Yang dekat ruhaniyah kita, yang dekat adalah esensi dalam ruh kita itu semakin mendekat kepada cahaya yang agung, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanan al-kiram, jadi kita di hari Jumat ya, memperbanyak sholawat kita, dan sholawat itu kata para guru kita akan terasa
indah dan nikmat dengan tiga. Satu, dibumbui dengan rasa kangen dan rindu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sholawat, walaupun enggak rindu, enggak kangen, ya nikmat dan pahala. Tapi kalau dengan kerinduan, kepingin jumpa Nabi, itu kepingin mimpi Nabi, ini bumbu. Ibarat orang makan itu, ya bumbunya lengkap, Ya. Kenapa kita enggak kepingin ketemu Nabi? Wong kita itu dapat kebaikan semuanya dari Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah yang memberi dan Rasul yang membagi. Kata Nabi, innama ana qasim wallahul mu'ti. Yang memberi itu Allah, tapi saya yang bagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua kebaikan ini Allah yang memberi, tapi yang bagi itu Kanjeng Nabi. Mau jadi kekasihnya Allah, walinya Allah, harus melalui pintu Nabi. Nanti yang bagi Nabi. Ini di makom ini, di kelas ini di pangkatnya. Ini wali bada, abdal, ini wali nujaba, ini wali, yang bagi Nabi. Orang mau jadi dekat sama Allah, mau punya pangkat di sisi Allah, harus melalui jalur Nabi. Karena yang memberi Allah, tapi yang bagi Kanjeng Nabi. Maka kita mau cari pintu siapa kalau enggak Kanjeng Nabi? Ya, maka dekatkan diri kita dengan beliau melalui salawat-salawat ini terus. Dan bumbui dengan rasa kangen dan rindu tadi. Ya. Kalau kita ini ingin ditolong sama suatu orang, dia ini tiap hari ngirim hadiah, ngirim kado, tiap hari ngirim kebaikan untuk rumah tangga kita pasti kepingin ketemu orang itu. Iso apa tuh wong iki bendino ngirimi macam-macam hadiah, bendino ngirimi kado, bendino ngirimi hadiah ke rumah kita. Kita pengen tahu orangnya karena baik banget. Ya, itu kebaikan orang dalam hal dunia. Apakah kita tidak menyadari bahwa kebaikan Rasulullah itu enggak pernah putus menyentuh diri kita, meliputi diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tiap hari salat, yang mengajarkan salat adalah Kanjeng Nabi. Kita tiap hari zikir, yang mengajarkan zikir Kanjeng Nabi. Kita tiap hari beristighfar, yang mengajarkan istighfar Kanjeng Nabi. Kita baca Quran, yang mengajarkan Al-Quran Kanjeng Nabi. Kita bisa nikmat ibadah, umrah, haji, kita bisa ibadah, dakwah, pengajian. Ini semua adalah warisan Nabi untuk kita dan kita menikmatinya sampai sekarang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita menimbulkan dan membangkitkan rasa kangen kepada beliau, caranya dengan melihat dan merenung jasa-jasa, hingga kita pada saat bersolawat ditambahkan dan dibumbui dengan bumbu kangen dan rindu, pengen ketemu Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Rasulullah menjanjikan, ya, barang yang bertemu dengan aku dalam mimpi, maka dia hakikatnya telah bertemu aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Hadis sahih. Barang siapa yang mimpi bertemu aku dalam tidurnya, maka dia hakikatnya telah bertemu aku. Ya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa menjilma atau menyerupai aku, kata Nabi. Maka ayo berlomba di dalam medan perlombaan yang mulia ini. Ayo banyak sholawat, ayo kita banyak merasakan suasana rindu kepada beliau, sehingga kita suatu saat mudah-mudahan ruh kita dimuliakan berjumpa Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu yang niku nek pun kepingin ini mimpi Kanjeng Nabi, ya. Nah, ini salah satunya juga harus hatinya bersih. Tidak boleh hatinya ini ada iri dengki atau kotor-kotor. Karena beliau itu cahaya yang indah, yang suci, tidak bisa dilihat kotor. Ya, harus kita berusaha juga membersihkan hati kita. Di samping sholawat, kita memperbanyak tazkiyatul nufus, pembersihan hati kita. Yang kedua, membumbui sholawat, yaitu dengan mengingat fadilah-fadilah sholawat, keutamaan sholawat itu. Kalau kita terputi dan kita ingat fadilah sholawat, maka kita semangat. Ya, orang yang bersholawat kepada Nabi dibalas oleh Allah 10 ampunan. Allahu Akbar. 10 ampunan. Ya, kita dapat 1 ampunan sudah luar biasa, ini dapat 10. Ya, kalau kita berucap nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu Allah ngampuni kita 10 ampunan.
Kalau kita baca 10, Allah mengampuni kita 100. Kalau kita baca 100, Allah ampuni kita 1000. Padahal ampunan 1 itu sudah bisa menyelamatkan kita. Ya. Dikatakan oleh Sayyiduna Abil Abbas Al-Mursi, "Lau wuzinat salatullahi alaika wahidatan bi'a'malika tudal umri, rajahat salatullahi alaika." Atau kama qala. Salawatnya Allah kepadamu 1 kali dibanding dengan amalmu sepanjang hidup, itu masih berat salawatnya Allah 1. Ya, kita beramal sepanjang hidup nih, dibanding dengan salawatnya Allah 1 kali kepada kita, itu lebih menang salawatnya Allah kepada kita. Bagaimana itu kalau dijanjikan salawat kepada Nabi, 10 salawatnya Allah. Ya, kita kalau sudah mengingat fadilah semacam ini, maka bangkitlah semangat kita untuk banyak sholawat, ya, bisa melawan rasa malas dan rasa lemas di dalam bersolawat. Kita semangati untuk bertambah sholawat. Dan yang dijanjikan Nabi begitu banyak. Di antara beliau menjanjikan, orang yang bersolawat kepadaku, maka dilaporkan namanya oleh malaikat kepadaku dan nama orang tuanya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sampean kepengin nyenengi wong tuane sampean sing mun sedo, ya, wah bapak ibu mun sedo, ya Allah, kula kepengin nyenengi wong tua. Perbanyak sholawat, karena orang yang bersolawat, kata Nabi di dalam hadis sahih juga, innallaha wakkala malakan ala qabri fa idza shalla ahadukum alayya, Allah menugas malaikat khusus di alam ruhku, dan tugasnya malaikat ini menyampaikan sholawatnya orang yang bersolawat kepadaku. Apabila seseorang bersolawat kepadaku dari kalian, maka malaikat itu berkata, wahai Rasulullah, sekarang, ya, wahai Rasulullah, sekarang ini fulan bin fulan bersolawat kepadamu. Wahai Rasulullah, saat ini ada umatmu bernama fulan, anaknya fulan, disebut nama ayahnya. Masya Allah. Ini satu kemuliaan. Kalau nama kita, nama ayah kita di hadapan Nabi disebut, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka perbanyak sholawat, ya, di hari Jumat, ditambah, supaya kita bisa nyenengke orang tua kita di alam kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terakhir, kalau kita kepingin bersolawat lebih nikmat, kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam diri kita, sehingga nyambung antara hati, ruh, dan amal. Ya, sunnah-sunnah Nabi begitu banyak, ya, tapi kita ambil yang pokok-pokok saja, terutama di hari Jumat. Jangan lupa kita baca Al-Kahfi, jangan lupa kita di hari Jumat berangkat Jumatan awal. Ya, niki sing rada kula prihatin, Jumatan niki Masya Allah. Ya, Jumatan niki Masya Allah. Umat Islam Jumatan niku berangkat ngenteni adzan pertama. Zaman dulu itu adzan memang 1 kali. Zaman Nabi itu Jumatan kalau adzan sekali. Kenapa? Karena orang jam 10 udah di masjid semua. Itu zaman dulu, zaman sahabat Nabi, zaman Kanjeng Nabi itu jam 10 udah pada ke masjid Jumatan. Ya, saiki nek nglakoni ngono dianggap aneh to. Sampeyan mangkat jam 09.00 Jumatan, ana sing komentar, wong iki kakek utang iki gitu. Iki duwe masalah wong iki. Wong apa yang genah iki malah dikomentari sing ra genah dan dunya ngoten. Ya. Jadi kalau kita sekarang itu Jumatan, ya, masuk berangkat jam 11 sudah Masya Allah. Jam 11 itu loh sudah Masya Allah itu. Ya, itu guru-guru kita masih menangi dulu, kita masih menangi Hadratul Syekh Waliullah yang Agung Mbah Abdullah Salam Kajen. Itu kalau berangkat Jumatan jam 9 pagi. Jam 09.00 Pak. Jam 09.00 itu melampah dengan tumak ninahnya itu, dingklo sampai ke Masjid Jami Kajen. Terus nanti sampai di Masjid Jami itu beliau sholat beberapa rakaat, kemudian duduk seperti tawarruk, seperti tahiyat akhir itu. Bon, zikir, maca Quran sampai azan, enggak gerak. Amin kan ngono ora kemeng nang gitu. Ya, tahiyat itu duduk tahiyat itu sampai 2 jam 3 jam enggak gerak itu. Allahu Akbar. Saking tumak ninahnya hati itu sampai ke badan itu tumak ninah. Ya, karena kadang-kadang badan itu tumak ninah ke badan itu tumak ninah dengan hatinya tumak ninah.
Maka Nabi waktu sholat, ada orang sholat di zaman Nabi, dia sholat gini, Allahu Akbar, dolanan jenggot, gitu, dolanan jenggot. Rasul bilang, lau khasha'a qalbu hadzal rajul la khasha'at jawarihu. Ini orang kalau andai kata hatinya khusyuk, maka badannya ikut khusyuk. Gitu. Lau sholat dolanan jenggot berarti hatinya iki ya mboten khusyuk. Artinya ada sambungan, ya. Orang yang khusyuk batinnya itu insya Allah jasadnya juga nggak banyak gerak kecuali betul-betul hajat. Ya. Ini cerita ya saleh. Bagaimana mereka itu bisa menikmati ibadah, bisa menikmati zikir, bisa menikmati amali-amali sunnah. Ya. Jadi berangkat Jumatan, ayo dihidupkan. Ya, jenengan sing seneng maulidan iki naik Jumatan ditambah mangkate jam 11 mun sae. Ya toh, aja nganti pulang paling berangkat paling akhir, pulang paling awal. Iki tuh Allahumma ij'alna fil jannah ma'an nabi. Ya Allah kumpulkan kami di surga bersama Nabi. Malaikat guyu. Ya toh, dongamu karo ngamalmu gak cocok. Ya toh, mangkat Jumatan paling akhir, mulai paling awal. Surga yang njaluk Kanjeng Nabi bareng. Wah, ya toh, ya enggak bisa. Ya, jadi kalau kita kepingin nikmat bersolawat, ayo kita hidupkan sunnah Nabi dalam diri kita, dalam keluarga kita, sehingga itu semua menjadi ruh untuk salawat kita, kemudian nyambung kepada Rasulullah, cahaya yang agung itu, kemudian kita mendapatkan kontak, dan mudah-mudahan Rasulullah menerima cinta kita. Amin Allahumma amin. Salah satu tanda Rasulullah menerima cinta kita, diantaranya adalah kita mendapatkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Rabb, muliakan ruh-ruh kami ya Rabb dengan perjumpaan yang indah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina kullaha ya rabbi jahi Nabi Muhammad ma'al lutfil afiyah was sahal jamalah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.